Kembali lagi di DNA Channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pinjol atau pinjaman online. Jadi banyak sekali pinjaman online ini yang ilegal dan bagaimana cara kita untuk memilih pinjaman online yang legal dan diawasi oleh OJK. Jadi saksikan video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya ya supaya teman-teman nggak ketinggalan info terupdate dari DNA. Nah, yang pertama kita pasti harus melihat websitenya dan juga kita cek nomor teleponnya yang disediakan oleh pinjaman online ini memang valid ya, jadi bisa dihubungi dan mudah dihubungi gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh pinjaman online yang aman ya. Jadi kita harus bisa menghubungi pinjaman online ini kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk yang kedua, itu pastikan perhitungan atau bunga yang diberikan itu wajar ya. Jadi jangan sampai bunganya itu terlalu besar dan akhirnya merugikan kita ya sebagai peminjam. Karena sebenarnya dari pinjaman online ini yang ilegal ini sebenarnya lagi mencari keuntungan atau mencari peluang dari turunnya perekonomian karena pandemi gitu. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Jadi kita harus melihat bahwa bunganya itu tidak lebih dari batas yang udah ditetapkan. Dan yang ketiga, pergi ke websitenya OJK, jadi www.ojk.go.id gitu. Jadi di situ teman-teman bisa melihat izin atau mengecek perusahaan tersebut sudah terdaftar atau belum di OJK gitu. Karena emang OJK ini memang lembaga yang mengawasi dan juga mengontrol gitu. Jadi untuk pinjaman online ini tidak menipu atau mungkin memberikan bunga yang berlebih. Dan yang keempat, pastikan kita melihat review dari aplikasi pinjol ini. Kita bisa langsung pergi ke App Store atau ke Play Store untuk melihat rating dari aplikasi tersebut. Gitu. Rata-rata pinjaman online ini menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Jadi itu kita bisa melihat dari review orang yang sudah menggunakan gitu. Pastikan memang perusahaan ini sudah beroperasi minimal beberapa tahun lah baru kita bisa mulai mencoba untuk melakukan pinjaman ya. Dan pastikan kalau melakukan pinjaman juga dibatasi, jangan terlalu besar juga untuk melakukan pinjaman yang pertama. Dan yang terakhir, pastikan kita melihat etika cara pinjaman online ini menagih utangnya. Gitu, pastikan dia tidak menggunakan data pribadi kita atau dia menyalahgunakan data pribadi kita gitu, karena banyak sekali nasabah atau pelanggan yang sudah menjadi korban dari pinjaman online ini yang mengakses data pribadinya gitu tanpa disadari bahwa mereka menyetujui untuk akses terhadap smartphone-nya atau data pribadi yang di handphone itu disetujui untuk diakses oleh pinjaman online tersebut gitu. Jadi pastikan itu kita harus hati-hati di situ ya. Ya, itu tadi tips-tips cara untuk memilih pinjaman online yang resmi gitu. Jadi pastikan teman-teman memilih pinjaman online yang resmi dan sudah diawasi oleh OJK gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya jika teman-teman suka video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.